Salam dan salam sejahtera. Bacaan renungan harian diambil dari buku Agar Kita Tidak Lupa, 10 April 2026, Jumat. Mari berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami mahu membaca firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus masuk ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami bersedia menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tajuk bacaan: Alternatif kepada penetapan tarikh bahagian 1. Ayat inti, tuannya berkata kepadanya, "Syabas, wahai hamba yang baik dan setia. Kamu setia mengurus yang sedikit, maka aku akan memberimu kuasa mengendalikan yang banyak. Nikmatilah kebahagiaan kurnia Tuanmu." Matius 25 ayat 21. Matius 24 dan 25 merupakan satu khotbah yang aneh. Dalam bab-bab ini, para murid bertanya kepada Yesus mengenai pemusnahan bait suci serta tanda-tanda kedatangannya dan akhir zaman. Secara terus terang, jawaban Yesus pasti mengecewakan mereka. Dia memberikan senarai tanda-tanda yang berlaku pada setiap zaman, seperti peperangan, gempa bumi, dan kebuluran. Kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa belum sampai waktunya akhir zaman, bahwa segalanya cuma permulaan kesakitan sebelum bersalib. Matius 24 ayat 6 hingga 8. Selain itu, Yesus menggabungkan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pemusnahan Yerusalem pada tahun 70 Masehi dan kedatangannya yang kedua. Dan jika itu belum mencukupi, dia memberitahu mereka bahwa tiada seorang pun kecuali Tuhan yang mengetahui masa peristiwa itu. Ayat 36. Yesus mengakhiri penyampaiannya mengenai permintaan akan satu tanda dengan nasihat untuk berjaga-jaga karena kamu tidak mengetahui waktunya. Tuhanmu datang. Ayat 42. Dia juga seolah-olah berkata, jangan risau tentang masa itu. Pada ketika itu, dalam khotbahnya, Yesus bergerak, melampaui tanda-tanda kepada apa yang paling perlu disampaikan kepada para murid-Nya yang menginginkan akhir zaman sesegera mungkin. Bermula dari ayat 43, Yesus menyampaikan 5 perumpamaan yang secara progresif menuju kepada apa yang paling perlu mereka dengar. Bukannya apa yang paling mereka ingin dengar, yaitu betapa dekatnya akhir zaman itu. Perumpamaan pertama ayat 43 hingga 44 sekedar memberitahu mereka supaya berjaga-jaga karena mereka tidak mengetahui masa kedatangan kedua. Perumpamaan kedua ayat 45 hingga 51 menyatakan bahwa mereka mempunyai tanggung jawab semasa berjaga-jaga dan menunggu, dan bahwa masa akan berlanjutan lebih lama daripada yang dijangkakan. Perumpamaan ketiga Matius 25 1 hingga 13 meneruskan tema kedatangan yang tertunda, tetapi menekankan keperluan untuk bersiap sedia menghadapi peristiwa itu. Perumpamaan keempat ayat 14 hingga 30 menekankan bagaimana mereka harus bersiap sedia. Mereka harus mengembangkan dan menggunakan bakat mereka dengan setia. Perumpamaan klimaks, yaitu mengenai domba dan kambing, ayat 31 hingga 46, secara eksplisit menyatakan kepentingan utama bekerja semasa mereka menunggu dan berjaga-jaga. Dengan kata lain, Yesus mengalihkan seluruh perbincangan daripada keterujaan terhadap masa kepada tugas masa kini. John Wesley, pengasas gerakan Metodisme, memahami maksud Yesus ini. Apabila seseorang bertanya,
kepadanya apa yang akan dilakukannya hari ini jika dia tahu dengan pasti bahwa Yesus akan datang esok. Dia menjawab bahwa dia akan melakukan apa yang telah dirancangnya. Tuhan, bantulah kami untuk menyadari bahwa bersedia bukanlah tentang keturujaan, tetapi tentang melaksanakan kehendak-Mu dengan penuh tanggung jawab sementara kami hidup di dunia ini. Demikianlah bacaan renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.